Mari kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Semoga semua dalam keadaan sehat, sejahtera, dan kita bersama-sama tadi telah menyaksikan sebuah VT presentation Juaraga yang membuat kita semua makin tidak sabar untuk segera menyambut Piala Dunia U20 FIFA Indonesia 2023. Dan sekarang saya akan memberitahukan sedikit kepada Bapak dan Ibu sekalian, rekan-rekan media sekalian juga mengenai Piala Dunia U20. Piala Dunia FIFA U20 merupakan kejuaraan sepak bola resmi yang diadakan oleh FIFA setiap 2 tahun untuk usia di bawah 20 tahun atau under 20. Dan Piala Dunia U20 FIFA 2023 di Indonesia ini merupakan ajang yang ke-23 kalinya dan akan diselenggarakan mulai dari tanggal 20 Mei hingga 11 Juni 2023. Pastikan kita catat semua dan kita berikan dukungannya karena kompetisi ini akan diikuti oleh 24 negara dari 6 konfederasi sepak bola yang berbeda. Selain itu kita juga patut berbangga karena Juaraga sebagai brand aparel asli Indonesia ditunjuk menjadi pemegang lisensi produk merchandise resmi untuk ajang Piala Dunia U20 FIFA Indonesia 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Zainuddin Amali MSI selaku Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Salam sehat Bapak. Dan yang terhormat selaku Ketua Umum PSSI Dr. Honoris Causa Erick Thohir DA MBA. And congratulations also Pak. Yang kami hormati Ibu Ratu Tisha selaku Wakil Ketua Umum PSSI. Yang kami hormati seluruh anggota Komite Eksekutif PSSI. Boleh tepuk tangannya juga dong telah hadir di sini. Dan yang kami hormati Bapak Mohtar Sarman selaku CEO PT Juara Raga Adidaya atau Juaraga. Terima kasih Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Selanjutnya Bapak Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI akan memberikan tanda tangannya. Kita berikan tepuk tangan dan Bapak Mohtar Sarman juga
sudah memperlihatkan seperti apa. Nah, nanti akan ada, waduh, jangan Bapak mentang-mentang pemuda dan olahraga pemain angkat-angkat aja Pak. Tenang Pak, kita ada tim untuk ini. Karena ini masih akan ada penandatanganan yang selanjutnya Pak, ada perangko khusus. Nah, sebelumnya kami mohon untuk heritage jacket bisa diberikan kepada Bapak Erick Thohir dan Pak Mohtar. Ini banyak sekali nih official merchandise kita. Oke, sudah dikenakan. Ini saking banyaknya merchandise-nya nih, ini kesempatan yang sangat baik untuk bisa menunjukkan sama seperti yang saya kenakan. Warnanya juga sangat atraktif, heritage jacketnya juga sudah dikenakan. Kita menyaksikan penandatanganan perangko khusus. Masing-masing membubuhkan tanda tangannya. Dan juga Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Bapak Zainuddin Amali dan Bapak Erick Thohir juga sudah menggunakan heritage jacket yang juga bisa dimiliki oleh semua penggemar olahraga, penggemar sepak bola, karena ini merupakan official merchandise. Nah, boleh kita foto bersama. Ada perangko khusus, ada juga official jersey, dan ada heritage jacket yang dikenakan. Nah, fotonya sudah. Mumpung kita ada di sini, para petinggi kita. Ini nanti akan kita jembrengkan tulisan Indonesia. Oke, Bapak Baim Wong, kami persilahkan juga menggunakan heritage jacket. Tolong diviralkan ya, tadi arahan dari Bapak Menpora adalah diviralkan. Boleh dong kita berikan tepuk tangan? Ini akan kita kibarkan saat Indonesia insya Allah memenangkan kejuaraan Under 20. Kami undang semua yang sudah ditunjuk oleh Bapak Erick Thohir, coach juga untuk bisa naik ke atas. Bapak Erick Thohir menyukai simetri sepertinya. Udah imbang nih sekarang ya Pak fotonya ya, ada simetri. Transparan dan saya rasa track recordnya sudah baik. Nah, sekarang bagaimana kita mendorong merchandise ini ada akses sebanyak-banyaknya. Jadi Pak Menpora bilang nanti di kantornya, saya dorong juga nanti di airport di Sarina. Selain itu outletnya sudah 13.000 di Alfamart. Saya rasa inilah kita mau supaya event ini menjadi event bangsa. Jangan kita buat event dengan tahun 2007. Targetnya mungkin penjualan berapa? Sebanyak-banyak. Tapi buat media gratis hari ini jaket. Oh, iya Bang. Daftarnya ke Pak Mohtar. Nah, bayar pakai bisa. Saya nggak boleh. Juga, Salah satu yang kita akan dorong habis ini yaitu Saresehan bersama Asprof dan Liga 3. Nah, disitulah ada yang namanya pembinaan. Kalau kita lihat dari meeting bersama FIFA, FIFA sendiri kan punya program forward. Sekarang udah forward 3.0. Nah, salah satu dari program forward itu bagaimana kemarin kita juga mendapatkan berkah, yaitu membangun training camp ya, yang dibantu oleh FIFA senilai 5,6 juta US. Nah, program forward itu apa turunannya? Bahwa FIFA mengharapkan kompetisi-kompetisi yang ada di sebuah negara, termasuk yang terpenting pembinaan, itu harus dijalankan. Nah, model forward ini yang nanti saya sebagai ketua dan Bapak Wakil Ketua dan Ibu Wakil Ketua juga akan mendorong sistem yang sama ke Asprof. Jadi ketika Asprof mendapat dana pembinaan dari PSSI, nanti ada kolom-kolomnya. Nah, pembinaan apa yang mereka lakukan, seperti FIFA dengan program forwardnya juga menilai kita PSSI. Nah, ini yang kita coba mirroring lah, atau berkaca dengan kesuksesan FIFA. Pak,
elit pro akademi sendiri nanti akan ada dibantu juga seperti ini jadwal. Nanti belum diskusi, semua ini kan kembali yang namanya fungsi Saresehan kemarin itu bukan kan keputusan, tapi mendengarkan masukan-masukan. Dan saya rasa selama ini PSSI sendiri agak berjauhan dengan komunitas. Nah karena itu wakil ketua, ibu wakil ketua saya, para exco justru sekarang strateginya berubah. Kita lebih banyak nyali mendengar, nyari memperbaiki daripada menyuruh-nyuruh. Nah itulah kenapa ketika Saresehan ini kita lakukan tidak lain ingin melihat apa yang sekarang diinginkan oleh komunitas sepak bola gitu. Itu yang kita coba rajut dan menjadi kebijakan. Jadi bukan kita ini arogansi ya, mentang-mentang ada 2 menteri nyuruh-nyuruh, enggak. Ya Pak Menpora, saya sebagai menteri juga pasti platformnya sama. Kita sama ingin mengambil kebijakan yang benar untuk masyarakat. Kemarin sudah ada rapat ya. Kalau kita PSSI kan fokusnya penyelenggaraan. Ya, penyelenggaraan kita fokus di situ. Dan kita juga fokus mempersiapkan timnas. Tetapi tentu urusan politik itu kan domainnya nggak mungkin di kita. Ya, itu jelas domainnya di pemerintah yang sudah tadi disampaikan Pak Menpora sudah menandatangani namanya host city agreement. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Mungkin Pak Menpora bisa sampaikan. Pak, soal percepatan libur berjalan. Tadi yang belum ini. Israel Pak, Israel. Ya, jadi gini, seperti yang disampaikan tadi, pemerintah memberikan perhatian terhadap penyelenggaraan kegiatan Pak Presiden terutama. Tentu ada bagian-bagian yang ditugaskan untuk menyelesaikan itu. Sekarang sudah diinformasikan di Menko, gitu ya. Apakah itu keamanan, apakah itu hubungan luar negeri dan lain sebagainya. Sekarang yang penanganannya nanti dibuka. Dan apa yang disampaikan oleh Pak tadi, PSSI tugasnya menyiapkan tim nasional dan juga teknis pertandingan. Dan nanti pada saatnya pasti Menko Polhukam akan menyampaikan langkah-langkah. Tapi ada wacana katanya di Bali Pak, Iya. ya namanya wacana di mana aja. Oke. Gini loh, bahwa tadi host city agreement ya, pemerintah pusat, pemerintah daerah menandatangani. Nah disitulah peran serta pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus berkesinambungan. Dan ini kita sudah alamin saat Asian Games juga, harus sama-sama bersatu. Nah ketika kemarin rapat ya, saya, Pak Wakil Ketua, Ibu Wakil Ketua, para exco dan juga rapat juga ada dihadiri perwakilan FIFA waktu itu dari Ibu Anke dan Pak Thomas ya, dan FIFA akan mengirim lagi 8 orang lagi untuk pengawasan. Nah di situ disampaikan, ingat loh bahwa FIFA itu punya hak mencoret dan itu pernah kejadian di Peru ketika tidak siap. Nah karena itu saya dan Wakil Ketua dan juga mungkin Pak Basuki akan coba datang ke lapangan mencek satu-satu lagi hari Sabtu, Minggu, Senin ini. Dan kita mengajak pemerintah daerah, para gubernur, wali kota, bupati untuk sama-sama meninjau, memastikan mana tugasnya mereka, mana tugasnya tentu pemerintah pusat. Sehingga tanggal 21-27 Maret ketika FIFA datang kita siap. Jangan sampai nanti kami disalahkan lagi bahwa ini loh pemerintah pusat tidak tanggung jawab. Peran serta pemerintah daerah ini penting. Dan kalau ini sampai dicoret dari 6 ke 4, ya tentu kan jadi polemik baru lagi. Dan ini yang saya ingin mengetuk hati para pimpinan daerah, ayo peduli. Ayo sama-sama kita menyelesaikan ya Piala Dunia yang tinggal 73 hari ini. Ya, jangan sampai nanti ketika FIFA memutuskan baru menyesal di kemudian hari. Mendingan sebelum mereka datang kita duduk mana siap-siap yang perlu direnovasi, yang perlu dibagi tugasnya pemerintah daerah apa, pemerintah pusat. Dan saya sudah mengirimkan surat kepada para pemerintah daerah dan saya CC-kan juga ke para menteri untuk ini menjadi catatan penting, jangan sampai kita menyesal.